Sesuai apa yang diperintahkan oleh Gorga, Whisperwood Squad menuju padang bunga matahari, demi misi menyatukan kembali peta spektrum. Betapa terkejutnya mereka saat tiba di tempat tersebut. Tidak ada pemandangan penuh warna khas taman bunga. Semuanya berganti menjadi kusam tanpa warna. Bahkan seluruh bunga matahari terlihat tertunduk. Ini bukan pemandangan yang aku bayangkan, desis Jihan dengan nada suara lirih. Harusnya ini menjadi tempat yang paling berwarna, sahut Adrina. Sepertinya semua bunga membeku ya? Tanya Shiva. Kamu benar, bunga-bunga ini membeku, Pari mengiyakan. Kita harus segera melakukan sesuatu, ujar Gita. Whisperwood Squad pun mulai terbang merendah. Jihan, yang memang selalu bermain di taman bunga, menjadi peri pertama yang memeriksa keadaan bunga-bunga tersebut. Semuanya beku. Apa yang sebenarnya terjadi? Tanyanya dengan perasaan sedih. Ia yang biasa selalu dikelilingi warna-warni bunga, sekarang harus melihat bunga-bunga tersebut merana. Ia benar-benar ingin menangis. Lihat ini, panggil Adrina. Whisperwood Squad langsung menuju ke arah panggilan Adrina. Di sana mereka menemukan Adrina berada di depan sebuah bunga matahari, yang di atasnya berada seekor lebah yang juga turut membeku. Sepertinya yang membeku bukan hanya bunga-bunga matahari, tapi apapun yang berada di tempat ini, Adrina memberi kesimpulan. Aku akan mencoba menyalurkan energi panas. Mudah-mudahan aku bisa, ujar Adrina. Whisperwood Squad berpandangan satu sama lain. Adrina memang peri yang memiliki kekuatan berbasis api, tapi kalau untuk mencairkan seluruh padang bunga matahari ini, mereka takut terjadi sesuatu pada Adrina. Tenang saja, aku akan baik-baik saja, Adrina berkata sebelum mulai merapal kekuatannya. Perlahan tapi pasti bunga-bunga matahari itu mulai mencair, pun dengan lebah-lebah dan apapun yang ada di sana. Adrina mulai melayang, lalu ia pun mulai mengitari padang untuk menyebarkan energi panasnya. Ini sesuatu yang cukup menguras banyak tenaganya. Begitu dirasa selesai, Adrina pun terduduk lemas. Jihan dan Pari memeriksa keadaan Adrina, sementara Gita dan Shiva memeriksa keadaan di padang bunga matahari. Bunga-bunga sudah tidak membeku lagi, tapi apa mereka masih bisa hidup? Tanya Gita. Ia tidak ingin apa yang dilakukan Adrina menjadi sia-sia. Shiva menepuk bahu Gita. Tiba-tiba saja di tengah padang, tubuh Shiva mulai bersinar. Perlahan ia mulai melayang. Shiva mulai menciptakan gelembung yang menyelimuti dirinya. Ia menutup matanya dan mendekapkan kedua tangannya di dada. Tubuhnya mulai bersinar dan menyebarkan bulir-bulir cahaya berwarna midnight blue. Gelembung berisi tubuh Shiva bergerak mengelilingi padang bunga matahari. Ia sedang menyebarkan energi penyembuh ke seluruh padang. Tak disangka padang bunga matahari perlahan mulai berwarna kembali. Kegelapan dan juga kekusaman mulai hilang tergantikan kecerahan. Begitupun dengan langit yang mulai kembali cerah. Perpaduan energi panas dari Adrina dan energi penyembuh dari Shiva berhasil mengembalikan keadaan padang bunga matahari seperti semula. Seekor lebah tampak berputar mengelilingi padang bunga matahari. Sebuah suara muncul saat lebah tersebut berada tepat di tengah padang. Terima kasih para terpilih. Namaku Brin, dan aku adalah penjaga padang bunga matahari. Terima kasih telah membuat padang bunga matahari tidak lagi membeku dan dapat kembali berwarna. Suara tersebut memperkenalkan dirinya. Tiba-tiba tubuh Brin mulai bercahaya, dan di saat itu juga terdengar suara dengungan lebah yang terbang. Jumlahnya bukan lagi ratusan tapi ribuan, atau mungkin lebih dari itu. Lebah-lebah itu terbang dan membentuk formasi lingkaran. 1, 2,
3 lingkaran. Semakin lama putaran lingkaran tersebut semakin cepat, hingga memunculkan sebuah permata kuning yang cahayanya sangat menyilaukan. Whisperwood Squad langsung menuju lingkaran tersebut. Begitu tiba lingkaran tersebut sudah menghilang. Gita berhasil menangkap permata kuning yang jatuh dari angkasa. Whisperwood Squad bersorak. Sekali lagi mereka berhasil mendapatkan permata. Ini artinya sudah ada 2 permata yang berhasil mereka dapatkan. Matahari bahkan belum terbenam, ucap Gita. Tujuan kalian selanjutnya adalah danau geometri. Logika dan ketelitian kalian akan sangat dibutuhkan di sana. Terdengar suara Brin memberi pesan. Whisperwood Squad mengangguk. Setelah berterima kasih pada Brin, mereka pun mulai beranjak meninggalkan padang bunga matahari. 2 permata sudah didapatkan. Masih ada 3 permata lagi agar peta spektrum dapat kembali menyatu. Dengan bergandengan tangan, Whisperwood Squad kembali melanjutkan perjalanan mereka.